Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Stasiun Riau Kepri dimanapun Anda berada. Senang sekali kami menjumpai Anda dalam program Penyejuk Kolbu hari ini 20 Desember 2013. Dan untuk Penyejuk Kolbu hari ini kita akan tetap membahas mengenai nilai-nilai keislaman. Dan kali ini kita akan membahas mengenai tema membangun karakter menjadi pemimpin. Oleh sebab itu di studio kami saat ini telah hadir bersama kita Ustadz Ahmad Manansyah. Ya, selamat sore Ustadz. Selamat sore. Iya, waalaikumsalam ya sebelumnya. Dan pemirsa, nanti kita akan membahas lebih dalam mengenai membangun karakter menjadi pemimpin dan karakter apa saja yang akan dibangun. Akan kita bahas nantinya secara lebih dalam, namun sebelumnya marilah kita dengarkan bersama-sama lantunan ayat suci berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha.
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, baru saja kita dengarkan bersama-sama tadi lantunan ayat suci Al-Quran yang begitu menentamkan jiwa. Dan pemirsa, sebelumnya saya telah menyampaikan bahwa kita akan membahas mengenai membangun karakter menjadi pemimpin. Nanti kita akan membahas tema ini secara lebih dalam bersama Ustadz Ahmad Manansyah. Namun sebelumnya di studio kami juga telah hadir adik-adik dari pesantren Al-Ihsan Boarding School. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Ya tetap semangat ya sore ini ya.
Ya Ustadz, kita langsung saja nih membahas mengenai membangun karakter menjadi pemimpin. Pertanyaan mendasar dulu ini Ustadz, karakter itu sih seperti apa karakter itu Ustadz? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala khawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin, anak-anakku Ustadz yang saya cintai karena Allah. Karakter yang dimaksud di sini sejak zaman Rasulullah, bahkan Allah pun sudah menerangkan jauh sebelum yang sekarang digaung-gaungkan oleh pemerintah tentang pendidikan karakter, begitu kan ya. Kalau pemerintah tahun 2010 baru disahkan undang-undangnya. Tapi kalau Allah sudah sejak awal berdirinya, sejak awal Al-Quran diturunkan, maka disitulah karakter dibentuk. Dan ketika Rasulullah pun diturunkan, tugas utama Rasulullah yaitu membangun karakter manusia. Ya, sebagaimana Rasulullah dalam hadis yang selalu kita mudah dan kita ingat bahwa aku diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Itu adalah hadis yang menjadi acuan pedoman kita sebagai seorang muslim bahwa karakter itu adalah pokok utama dari persoalan bangsa ini. Kalau saya melihat secara kacamata saya begitu. Kemudian ada ayat yang selalu juga Allah tekankan agar kita fokus pada anak-anak kita, yaitu fokus pada pembentukan karakter. Di surat An-Nisa ayat 9 Allah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal yakhshal ladzina la taraku. Ya, di situ ayat Allah ila akhir Allah menyampaikan tentang bagaimana tanggung jawab sebagai orang tua tidak boleh meninggalkan generasi anak-anaknya dalam kondisi lemah. Nah, kalau kita persempit tafsiran ayat ini, lemah di sini yaitu lemah tentang pendidikan anak-anak kita. Nah, ini menjadi bagian dari penting perhatian kita. Ya Ustadz, berarti membangun karakter itu dilakukan sejak dini ya? Betul, betul. Nah, sebenarnya apa sih pentingnya membangun karakter ini Ustadz? Ya, karena nanti dia akan menjadi warna ya, bagi orang lain, maka dia harus membangun karakter dari dirinya sendiri. Dalam hal ini ada 3 aspek yang saya coba untuk kupas. Yang pertama yaitu tanggung jawab orang tua terhadap ibadah anaknya. Yang kedua yaitu tanggung jawab orang tua terhadap keteladanan kepada anak-anaknya. Dan yang ketiga tanggung jawab terhadap menciptakan lingkungan bi'ah yang baik, bi'ah yang solehah, yang baik. Yang pertama ibadah. Ibadah ini tentu saat ini yang menjadi keresahan saya secara pribadi bahwa kita lebih takut, khawatir kalau dapat nilai anak-anak kita di mapel yang nilainya merah begitu ya. IPA-nya dapat 50 marah. Matematikanya dapat 70 marah karena belum KKM kan begitu kan. Betul. Tapi ketika enggak bisa baca Quran, enggak bisa sholat, ini nyantai saja ya. Santai saja kan. Wah, jadi itu yang kemudian harus ditekankan pada situ. Yang kedua yaitu terkait dengan contoh keteladanan dari orang tua. Dan ini pun juga lemah karena orang tua manakala menyuruh anaknya satu contoh berjilbab begitu, satu contoh maaf ya orang tuanya nggak berjilbab contohnya begitu, maka nggak mungkin bisa. Yang terakhir yaitu lingkungan. Lingkungan di sini bisa sekolah, bisa juga lingkungan rumah dan sekitarnya. Dan sekitarnya ya Ustadz, tadi juga dikatakan ada 3 hal ya, ibadah, keteladanan dan juga lingkungan. Pokok paling penting apa sih, karakter mendasar apa yang perlu dibangun sejak dini? Kalau lingkungan mungkin dia bisa bergaul itu sejak sudah bisa kita bilang sudah lewat masa balita ya. Nah, karakter mendasar apa yang sangat penting dibangun? Ya, yang pertama adalah tentunya akidah dan ibadah. Ya, seorang anak harus diajarkan tentang ibadah dan akidah yang bersih, ibadah yang benar. Ya. 3 hal tadi itu sangat-sangat mendasar bagi saya. Karena 3 hal tadi ini ketika tidak dibangun, ya, ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, sangat-sangat mendasar. Kalau tidak dibangun dari mulai kecil, maka besarnya ini artinya karakter itu kan karena proses. Pendidikan itu proses. Ketika prosesnya berjalan tidak baik, maka hasilnya nanti juga tidak baik pula begitu. Dan harapan saya 3 landasan tadi itu bukan satu lagi, tapi 3 landasan tadi itu menjadi pokok dasar bagi tercapainya sebuah hasil yang optimal. Berarti tadi Ustaz mengatakan bahwa karakter itu terbentuk membutuhkan sebuah proses. Betul, ya, proses yang panjang. Berarti dapat dikatakan bahwa di sini
peran keluarga yang paling penting dibanding Betul. yang lainnya. Apakah itu benar, Ustaz? Iya, keluarga sangat, makanya sejak awal di Islam sudah menyampaikan bahwa bahkan sebelum memilih jodoh, ya kan, harus istikharah terlebih dahulu, kan begitu ya, istikharah terlebih dahulu. Artinya sudah mengikut sertakan Allah dalam memilih jodoh, ya kan. Kemudian Rasul juga memberikan gambaran pilih yang agamanya kuat, begitu ya. Itu juga dari peranan Allah untuk membangun keluarga yang baik. Sampai kemudian memberikan nama yang baik pada anak kita, hingga kemudian menjadi contoh yang baik. Memberi makan yang baik pun, yang halal dan thayyibah, itu juga bagian dari pembentukan karakter anak-anak kita. Oke, iya. Di sini tadi Ustadz juga mengatakan bahwa tanggung jawab yang pertama orang tua itu adalah ibadah. Itu dibentuk sejak dini. Nah, tanggung jawab orang tua terhadap ibadah anaknya itu sampai kapan ini, Ustadz? Karena kita juga mengetahui bahwa setiap anak akan tumbuh dan juga akan balik ya. Betul. Karena ibadah nanti akan ibadah sholat itu yang akan ditanya sama Allah di awal nanti ketika kita di yaumul akhir, ya, maka tanggung jawab sampai kapan? Sampai dia betul-betul menjadi orang yang bisa mengajarkan anaknya ibadah juga, begitu, sampai jadi orang, gitu kan ya. Jadi sholat ini kalau kemudian dibiarkan anak nggak sholat terus dibiarkan sampai bisa dibiarkan, maka orang tua akan juga ketika ini sholat diajarkan dari mulai kecil sejak usia dini, kemudian sampai besar pun jadi sebuah kebiasaan tanpa lagi menyuruh orang tua, dan subhanallah nanti inilah yang dikatakan anak jadi investasi akhirat nanti itu. Anak investasi akhirat maksudnya? Jadi nanti di penghujung akhir kehidupan nanti dia akan bisa menjadi syafaat, begitu, penolong bagi orang tuanya, ya, penolong bagi orang tuanya manakala anak-anak ini baik. Bahkan kalau bisa orang tua punya keinginan seperti ini, saya ingin nanti ketika mati saya nanti, ketika saya sudah jadi jenazah mayat yang kaku begitu, saya ingin yang menyolati adalah anak saya, imamnya itu. Nah, ini banyak orang tua yang tidak memiliki mimpi ke sana, inginnya mati ya sudah mati gitu aja. Tidak punya cita-cita seperti itu ya, iya, Ustadz, sedikit ya? sekali, kasihan sekali orang tua seperti ini. Iya, Ustadz, tadi Ustadz juga mengatakan bahwa kita perlu membangun karakter itu dari dini dan juga tanggung jawabnya hingga dia dapat membentuk anaknya nanti karakter yang juga dapat diteladani. Iya. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak hanya sampai dia balik saja ya, Ustadz, ya? Berarti itu tanggung jawab orang tua sampai dia bisa kita katakan dapat memberikan contoh yang baik. Nah, bagaimana jika dia tidak dapat memberikan, anaknya tidak dapat memberikan contoh yang baik? Apakah ini salah orang tuanya? Betul, lagi-lagi peran orang sangat penting, ya kan? Karena salah didiklah ini kemudian orang tua juga menjadi imbas kesalahan dirinya sendiri sebenarnya. Ketika didikannya betul, fa insyaallah investasi anak nanti betul juga di situ. Nah, kalau salah berarti investasi kesalahan untuk orang tuanya. Begitu. Jadi didikan yang baik itu seperti apa nih, Ustaz? Jadi tadi itu ya, mulai dari bangun tidur hingga mau tidur lagi, orang tua wajib mengenalkan, memberikan teladan bagaimana berdoa bangun tidur, gitu kan, masuk kamar mandi berdoa juga, gitu. Apakah harus bisa hafal doa semuanya, Ustaz? Oh tidak, Islam itu mudah sekali, minimal dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah mudah sekali Islam itu, nggak harus dihafal semua. Kalau hafal luar biasa lagi malah, begitu kan. Dari semua aktivitas bangun tidur sampai mau tidur, Rasulullah sudah memberikan keteladanan, begitu. Maka insya Allah itu adalah bagian dari kita membangun karakter anak. Berarti keteladanan di sini juga merupakan suatu kunci yang penting ya, saya memberikan contoh yang baik kepada anaknya. Nah, bagaimana jika kita juga mengetahui saat ini realita yang terjadi seperti itu ya, banyak orang tua yang justru tidak memberikan teladan yang baik kepada anaknya, malah anaknya dapat mengambil teladan yang baik dari lingkungan. Nah, apakah itu bagaimana Ustadz menanggapi hal ini, Ustadz? Ada satu kisah yang menarik, saya pernah baca di sebuah media massa, media cetak, maaf. Seorang anak kelas 4 SD mencoba bunuh diri naik di tower operator seluler begitu ya, tinggi sekali. Ditanya sama orang tuanya, kamu kenapa naik ke atas? Orang tua sambil nangis-nangis, panggil polisi macam-macam, datang semuanya, pada bingung semuanya. Ini anak ternyata setelah ditanya, aku sudah diputus cinta sama kekasihku. Allahu Akbar, kelas 4 SD. Masih umur kecil ya? Itu? Umur berapa? 9 tahun, 9-10 tahun. Begitu bayangkan. Itu
karena diputus cintanya sama temennya. Kata si ceweknya, si perempuan ini, aku nggak merasa dicintai sama si cowok itu, begitu kan. Jadi cinta sebelah tangan ya, mau bunuh diri. Ini salah satu bukti bahwa ternyata keteladanan pada orang tua juga sangat rendah. Masih satu, saya punya banyak kisah cerita yang lain yang buktikan bahwa akhlak kita ini sangat-sangat, anak-anak kita saat ini sangat-sangat jauh dari keteladanan. Itu baru satu contoh ya, Ustaz. Nanti kita lanjutkan lagi kalau memang. Dan tadi Ustaz berarti dapat disimpulkan bahwa itu pengaruh lingkungan sangat besar ya. Nah, sebenarnya mana sih yang lebih besar ini, Ustaz, pengaruh antara keluarga dengan lingkungan? Kalau kita sebagai orang tua, saatnya saya sebagai seorang ayah bekerja, ya, kita coba bangun jam 5 misalnya, sebelum subuh bangun, anak kita masih tidur, ya kan? Kemudian setelah itu jam 7 kita berangkat, ketemu di satu meja, makan bersama sambil ngobrol sejenak, terus berangkat kerja, anak berangkat sekolah, ya kan? Kemudian anak pulang sekolah jam 12, jam 1, kita pulang kerja jam 4, jam 5. Nah, terus setelah itu kita ada rapat RT lah, ada pengajian tahlil yasin lah, ketemu nanti malam jam 10 sudah pulang rumah, anak sudah tidur lagi. Hanya berapa jam kita ketemu? Kurang lebih hanya 2-3 jam saja ketemu. Nah, kalau kemudian kita tidak bisa membentuk karakter anak, ya disitulah peran kita, karena sibuk ngurusi orang lain dan sibuk diri sendiri, begitu kan? Maka mana yang penting? Harus dari pihak rumah tangga, dan pengaruhnya sangat besar. Masih kan kita masih kecil, siapa yang ngajari menyebutkan nama mama dan papa? Mesti mama kan, orang tua, mama. Nggak ada mungkin tetangganya, mesti awalnya mama, abi, umi, dari papa dan mamanya. Itu penting di situ. Iya, berarti itu sebenarnya itu intinya kepada keluarga tadi. Betul. Berarti kita harus membangun karakter itu sejak dini. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang memang tidak dibangun karakternya sejak dini? Apakah dia masih dapat berubah atau tidak nih, Ustaz? Manusia sekeras apapun orangnya, sekeras apapun hatinya, ketika kita mau bersungguh-sungguh merubahnya, fa insya Allah akan ada jalan keluar untuk kita rubah. Tidak boleh berputus asa terhadap merubah seseorang itu. Insya Allah bisa. Oke, Ustaz, nanti kita akan membahas lebih dalam mengenai karakternya tadi, Ustaz, ya. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu nasyid berikut ini, Ustaz. Jangan mencaci maki, jadilah anak berbakti. Jangan pernah kau lupa jasa-jasa orang tua. Ringankanlah bebannya, jagalah nama baiknya. Rawatlah keduanya selagi masih di dunia. Doakanlah mereka ketika telah tiada. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara.
kasih. Sayangilah selalu dengan sepenuh hati. jagalah ucapanmu, Jangan mencaci maki. taatilah selalu Jadilah anak berbakti. Jangan pernah kau lupa jasa-jasa orang tua. ringankanlah bebannya, Jagalah nama baiknya rawatlah keduanya, selagi masih di dunia. doakanlah mereka Ketika telah tiada. Allahumma ighfir lana zunubana wa zunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana zunubana wa zunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Sayangilah keduanya yang telah mendidik kami semua dari kecil sehingga dewasa. Allahumma ighfir lana zunubana wa zunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana zunubana wa zunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana zunubana wa zunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana zunubana wa zunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Pak Budi, masuk. Beneran lewat. Malam Pak RT. Pansip, masuk. Si Pepe. Iya. Malam Pak RT. Pada mau nonton TV. Di rumah kenapa? Beda Pak RT. Di sini gambarnya bagus, suaranya jernih. Makanya pakai TV digital. Betul, bersiaplah menyongsong era TV digital dari sekarang. Tahu. Ada. Kenapa Ada apa ini? Kok kalian ribut-ribut? Dia mulai Pak, tanpa sebab jelas dia mukul saya Pak. Enggak Pak, dia dulu mulai masa saya dilempar ke botol Pak. Itu kan tidak sengaja, saya kan yang mau untuk botol, salah sendiri. Kenapa nggak mulai di belakang saya? Loh, malah nyalain saya. Udah. Jelas kami yang salah. Udah, jangan ribut-ribut. Madu juga, kalian kan udah dewasa, masa berkelahi seperti anak-anak kecil juga. Kamu juga jangan buang sampah sembarangan. Bisa merugikan orang lain, buang sampah pada tempatnya. Kamu juga jangan bikin ribut-ribut, apalagi main hakim sendiri, itu tidak boleh. Ya, Ingat peraturan daerah nomor 2 tahun 2002 tentang ketertiban umum, dilarang membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Kalau dalam hal ini siapa yang rugi?
ya kita yang rugi. Karena nanti bisa dikenakan pidana kurungan 3 bulan atau denda 50 juta rupiah. Perda nomor 2 tahun 2008. Apa kalian mau? Ya, Pak. Ya kalau tidak mau damailah. Beri maaf. Itu yang penting, yang baik. Ya, Pak. Saya minta maaf, Pak. Saya juga minta maaf karena tidak tahu, Pak. Anda masih bersama kami dalam program Penyejuk Kolbu. Dan sebelumnya kita juga telah membahas mengenai membangun karakter menjadi pemimpin. Tadi kita telah membahas mengenai 3 karakter yang sangat penting untuk dibangun, yaitu akidah dan ibadah, keteladanan, serta lingkungan. Ya, ini Ustadz dari kita lanjutkan lagi perbincangan kita ya Ustadz mengenai membangun karakter menjadi pemimpin. Tadi kita sudah membahas mengenai membangun karakter di keluarga dan juga mengenai keteladanan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan itu bagaimana membangun karakter di lingkungan ini Ustadz. Seperti yang kita ketahui bahwa lingkungan itu juga mempunyai pengaruh yang besar, seperti lingkungan sekolah contohnya. Jadi karena lingkungan ini punya pengaruh yang sangat besar, kalau saya katakan, maka disinilah peranan guru, peranan orang tua memilih sekolah untuk anaknya itu harus selektif. Didasarkan karena betul-betul karakter terbentuk di sekolah gitu ya. Jangan mudah tergiur orang tua, mohon maaf, dengan program sekolah gratis gitu ya. Kemudian tapi di sekolah tambah rusak dengan gurunya. Maka kemudian orang tua wajib memilih, bahkan kalau perlu survei ke rumah salah satu guru, ini gurunya bagaimana akhlak di rumahnya, sampai begitu kalau perlu. Dan itu saya lakukan untuk anak saya ketika memilih, oh ya gurunya baik, alhamdulillah, maka saya yakin sekolah itu baik untuk anak saya. Bagaimana menciptakan lingkungan di sekolah? Alhamdulillah, pertama kita siapkan dari SDM gurunya, ya kan? Ketika gurunya baik-baik, saya yakin anak-anak juga baik-baik. Kemudian programnya juga harus baik. Ya, program baik itu apa? Program menumbuhkan semangat ibadah sama Allah lebih kuat. Program juga memberikan keteladanan bagi anak-anak, bagian dari bentukan karakter juga, dan program untuk evaluasi kontrol dari kegiatan tadi itu. Guru dan program, 2 hal ini kalau dijalankan dengan baik, insya Allah karakter yang diinginkan orang tua, karakter Islami, karakter Rasulullah akan muncul di anak-anak kita. Ya, berarti Ustadz di sini bahwa pentingnya untuk melakukan menjaga anak kita dari lingkungan juga ya Ustadz ya, dengan mencari pendidikan yang tentunya mengutamakan nilai-nilai keagamaan. Ya Ustadz, selanjutnya ini bagaimana dengan lingkungan masyarakat? Nah, mungkin sekolah kita bisa melakukan survei ataupun melakukan tindakan dulu, maksudnya kita bisa melihat seperti apa sekolah ini, akhlaknya bagaimana, programnya seperti apa. Nah, bagaimana dengan masyarakat? Kita tidak dapat membendung masyarakat seperti itu Ustadz. Makanya kita kuatkan di rumah. Ketika rumah kita, ayah, ibu, kemudian anak-anak itu ibadahnya baik, bisa memberikan keteladanan. Kita nggak perlu ngajak orang sholat, karena biasanya tersinggung nanti itu kan, wah ini mendakwai dengan ceramah, wah tersinggung. Lebih baik kita berbuat baik dengan orang itu, sebatas hubungan muamalah duniawi, kemudian orang itu akan tertarik dengan akhlak kita. Memberi contoh seperti itu ya? Ada salah satu cerita yang bayangkan sudah 40 tahun bertetangga, baru orang ini tertarik dan masuk Islam. Bayangkan. Setelah 40 tahun bertetangga. Orang ini, orang Muslim ini tidak pernah nyuruh dia sholat, atau mungkin ngajak dia kafir atau non Muslim, nggak pernah ngajak dia masuk Islam. Nggak pernah. Ya udah, hubungan muamalah baik. Karena baiknya akhlak yang ditampilkan pada orang ini, 40 tahun kemudian, 40 tahun kemudian orang ini tertarik ya. Karena ada kasus sebelumnya, yaitu anaknya ini ingin membawa orang tuanya ke panti jompo. Ya. Kemudian si tetangga yang Muslim yang baik ini, kasihan gitu ya, kasihan sekali, kita tolong, kita bantu, kita rawat di rumah. Disitulah kemudian orang baru tersentuh hatinya. Ya, artinya kan mau berapa tahun sekalipun, kalau prosesnya belum baik, ya, maka hasilnya juga belum baik. Oke, Ustadz. Sebelumnya kita sapa dulu adik-adik kita nih, Ustadz. Iya, adik-adik bagaimana dengan pembahasan kita tadi? Apakah sudah mengerti atau ada yang ingin ditanyakan sepertinya?
Ada yang ingin bertanya? Atau kita lanjut dulu ya Ustaz ya, kita akan membahas mengenai membangun karakter menjadi seorang pemimpin ya Ustaz ya. Tadi kita sudah membahas mengenai karakter, ada yang ingin tanyakan? Ada? Iya silahkan, nggak apa-apa. Silakan. Sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yesi Hurli Safnianti. Baik Ustadz, ada beberapa yang ingin saya tanyakan mengenai yang sudah Ustadz bahas tadi. Berbicara tentang karakter, pasti berbicara tentang hal-hal yang terkait dengan karakter. Misalnya sikap, nilai, kepribadian ataupun perilaku. Nah, yang ingin saya tanyakan, dalam posisi kami saat ini sebagai pelajar, bagaimanakah cara kami untuk cara kami bersikap untuk membentuk karakter kepemimpinan, agar kelaknya kami bisa juga menjadi seorang pemimpin, biar kami bisa memulainya sejak saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini dia bertanya saya bagaimana membentuk sikap untuk menjadi pemimpin yang baik. Namun sebelumnya kita bahas dulu nih Ustaz sedikit dulu mengenai karakter pemimpin yang baik. Sebelum kita menjawab pertanyaan dari adik kita ya. Karakter pemimpin yang baik di sini seperti apa nih Ustaz? Jadi pemimpin yang baik itu adalah yang memiliki sifat-sifat Rasulullah. Kalau seandainya banyak orang yang pesimis, itu kan Rasulullah, Nabi. Nah memang kita apa? Begitu kan ya. Kita juga manusia biasa yang kita harus belajar menyontoh sifat-sifat Rasulullah SAW. Begitu kan. Ikhlas, penyayang, orang penyabar, kemudian tegas, ya, bukan kasar ya, tegas. Kemudian perhatian sama orang, itu adalah banyak, ada 12 item yang menjadi bagian dari syarat seorang pemimpin yang baik. Ya, kalau tadi disambung dengan pertanyaan adik tadi itu, bagaimana caranya? Maka sekolah harus memiliki program apa namanya ya, untuk mengapresiasikan kegiatan kayak OSIS lah, begitu ya. Iya, real. Anak-anak diberi semacam wadah lah begitu ya untuk mengekspresikan jiwa leadershipnya gitu ya. Selain itu juga ada beberapa training dan pelatihan, tapi ketika anak-anak ini diberikan kepercayaan penuh memimpin organisasinya, OSIS atau apa namanya, BES dan sebagainya itu, kemudian dia diberi kepercayaan penuh, kita kontrol dari atas dan dia menjalankan roda manajerial kepemimpinannya dengan baik, saya yakin rasa trust, kepercayaan diberikan pada anak-anak, kemudian dia bisa menjalankan aman-aman dengan baik. Kalau ada yang keliru, kita evaluasi bareng-bareng sama-sama, itu bagian dari intinya memberikan kepercayaan pada anak-anaknya bahwa antum bisa, kalian bisa menjadi seorang pemimpin. Dan mudah sebenarnya melihat anak-anak mana yang menonjol leadershipnya mudah sekali. Seperti apa melihatnya itu? Contoh ketika di pelajaran ya, terus dia dominasi, angkat tangan semuanya, oh berarti dia pemimpin. Atau dia ingin maju menjadi pemimpin, berdoa atau apa, oh berarti dia sudah ingin jadi pemimpin itu. Sejak dini sudah kelihatan ya. Kan, rebutan ini, wah berarti sudah dia punya munyul, punya potensi dia mau jadi pemimpin dia. Ya itu tadi dari sekolahnya saya membentuk sebuah wadah untuk dapat menyalurkan aspirasi dari adik-adik kita ini atau anak didiknya. Nah tadi adik kita ini bertanya, sikap apa sih yang perlu diutamakan untuk menjadi pemimpin yang baik? Iya, sikap apa ini kan Rasulullah sudah memberikan, ketika kita dipilih jadi pemimpin kan tidak serta-merta kita kemudian berebut jadi pemimpin, saling mendahulukan teman yang lain. Salah satu diantaranya itu disolatkan begitu kan, ketika kita jamaah jadi imam, silakan. Akhirnya malah jadi imam makanya begitu ya. Tapi silakan, maaf, dengan metode itu, dengan mempersilakan yang lainnya, bukan dengan egonya saya jadi pemimpin. Bagian dari contoh yang diberikan dalam Islam bahwa kita harus mendahulukan yang lainnya menjadi pemimpin. Nah, itu sudah bagian dari real nyata. Itu sudah menjadi salah satu syarat. Syaratnya. Salah satu syarat. Oke, tadi Ustaz mengatakan ada 12 syarat nih Ustaz. Apa saja syaratnya Ustaz untuk menjadi pemimpin yang baik itu? Yang pertama ikhlas ya. Ikhlas di sini adalah tentunya siap dipimpin dan siap memimpin. Oh, begitu kan ya. Tidak hanya untuk memimpin ya Ustaz ya. Ikhlas, siap memimpin ya. Dipilih maka siap ikhlas. Saya siap dengan amanah itu. Kan begitu kan? Dan siap juga ikhlas juga memimpin
apa namanya staf-stafnya ya, anak buahnya begitu kan. Kemudian bersungguh-sungguh mujahadah. Sudah dapat amanah begitu, dia harus bersungguh-sungguh menjalankan kepemimpinannya itu. Tidak boleh dibuat main-main, karena dipilihnya dia juga bukan untuk main-main, tapi memilihnya dia dengan proses yang cukup rumit ya. Tahap-tahapannya cukup rumit sekali. Kemudian yang ketiga itu rendah hati. Ya, rendah hati tetap tawaduk nih orangnya ya, tidak sombong. Nih aku jadi pemimpin nih. Oh, gua ya gitu ya. Tidak boleh begitu. Yang keempat yaitu mudah menolong. Nah, ini karakter yang kita harapkan seorang pemimpin apa kalau saya bahasa ininya itu ya. Responnya respons cepat tanggap ya. Kecepatan tanggapnya itu harus diasah begitu. Kemudian satu sabar ya, orang penyabar ya. Wah, ini nilai yang sangat susah ya kok untuk sabarin ya Ustadz ya. Abu Bakar pernah dihina sama orang, Rasulullah hanya tersenyum. Pertama senyum Rasulullah, dihina kedua Rasulullah juga tersenyum lagi. Ini kisah sabar ya. Yang ketiga dihina lagi sama orang Badui itu, baru Rasulullah, kenapa Rasulullah kok meninggalkan Abu Bakar tanpa salam? Karena Abu Bakar marah balik pada orang itu, kan? Kemudian Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kok tidak memberikan salam ketika meninggalkan saya? Kata Rasulullah, di saat kamu dua kali dihina orang, malaikat datang di antara dudukmu dan mendoakan kamu agar menjadi orang yang bersabar, termasuk orang yang bersabar. Tapi ketika kamu dihina yang ketiga, kata Rasulullah, dan kamu marah, yang datang bukan malaikat lagi, jin, setan, gitu yo. Nah, kalau sekarang macam-macam lah, gondoruo, kuntilanak, macam-macam di situ semuanya begitu. Ayo marah-marah. Anggapan yang beredar ya, mana sih begitu ya. Lah itu yang kemudian maka harus bersabar kita. Kemudian berpegang teguh dengan janji dan amanahnya itu. Tidak boleh main-main. Kemudian pemaaf ya. Kemudian bersikap adil ya. Adil terhadap semua anggotanya. Adil terhadap semua program-programnya. Kemudian yang terakhir yaitu adalah bermanfaat bagi orang lain. Ya, bermanfaat bagi orang lain. Insya Allah itu 12 item yang menjadi syarat ya untuk menjadi seorang pemimpin yang insya Allah dunia akhirat. Dunia akhirat dapat ya, dunia akhirat ya, investasi kita. Nah, bagaimana adik-adik dengan pembahasan kita tadi? Sangat seru ya. Nah, seru sekali. Nah, tadi itu sudah ada pertanyaan satu dari teman kita, adik kita. Apakah masih ada pertanyaan yang lainnya sebelum kita melanjutkan perbincangan kita tentunya Ustaz ya? Silakan nggak apa-apa bertanya. Iya, silakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Kurniasih. Ustadz, selayaknya kita sebagai seorang anak, begitu banyak seorang anak itu mendapat pengaruh dari luar. Jadi seorang anak sangat mudah untuk terkontaminasi dengan pengaruh-pengaruh yang ada, baik yang baik ataupun yang buruk. Sedangkan anak tersebut sudah memiliki karakter yang baik. Bagaimana sikap orang tua dalam menangani hal ini agar anaknya tidak gampang terpengaruh oleh faktor dari luar? Terima kasih. Iya. Nah, pertanyaan subhanallah ya Ustadz ya. Ini pertanyaan orang tua atau pertanyaan anak-anak? Nanti dia akan menjadi orang tua juga. Oh iya, calon orang tua. Calon orang tua. Ini sudah bagian dari memprotek dirinya dan anak-anaknya nanti ke depan ini. Luar biasa, harusnya bisa dijawab sendiri nih. Jadi bagaimana diantaranya tadi itu, kita sebelum kita memilih, sebelum kita mempunyai anak gitu kan, terus sudah diajarkan tadi, saya sampaikan tadi, memilih yang baik-baik, kemudian membatasi, ada batasan. Kalau di Ustadz saya sendiri di rumah itu anak-anak saya batasi, ada perjanjian, saya nggak mau main paksa. Nah ini ya, jadi perjanjian. Saya bilang ke anak saya, Mas, main kamu jam sekian sampai jam sekian. Setelah itu ingat jam 11 persiapan sholat zuhur. Nonton TV jam sekian. Kalau melanggar maka sanksinya seperti ini. Nah itu disepakati, sepakat kita bikin MOU. Kalau di rumah saya pakai MOU ya, tangan, jedok, sepakat salaman sama anak saya, disaksikan istri saya, umiknya begitu ya, dan itu berhasil. Tips yang saya sampaikan pada wali santri dimanapun saya berada di Jawa dan di Riau ini, kita perlu ada perjanjian. Lingkungan apa yang yang boleh dia mainkan, termasuk sebagai orang tua tentunya kita mencari lingkungan yang baik kan begitu ya. Sebelum mencari rumah cari lingkungan yang baik-baik kan begitu. Nah setelah itu kita bikin perjanjian ya kayak tadi itu. Jadi ingat mau maghrib dengar orang ngaji segera pulang.
ambil wudhu, pakai sarung, kita ke masjid bareng-bareng, sama-sama. Nah itu ampuh, alhamdulillah. Satu saat melanggar di anak saya ini, yang laki-laki nomor pertama ini. Melanggar, saya bilang, kamu tidak boleh bermain selama 2 hari, sebagaimana kesepakatan kita. Nggak enak, Bi. Ya jelas nggak enak, makanya besok nggak boleh melanggar lagi. Sepakat, Bi. Sudah di rumah, diem saja, main laptop, main game, dengerin apa, begitu. Sama umnya, sama adiknya yang kecil, masih baru lahir, gitu. Terus begitu. Nah, itu perjanjian. Seperti itu, insya Allah. Insya Allah. Siap-siap nanti kalau jadi ibu ya. Tentunya sudah harus menjadi ibu ya Ustaz. Oh iya. Harus membangun karakter juga. Betul. Nah tadi Ustaz mengatakan bahwa harus ada, itu salah satu tips dari Ustaz nih, membuat sebuah perjanjian. Apakah itu tidak akan mengkungkung anak itu sendiri Ustaz? Menekan kebebasannya? Tergantung siapa yang membacanya dan siapa menilainya. Oke. Begitu. Kalau kacamatanya kacamata orang lain mungkin itu, makanya kuda itu kan dikasih kacamata biar lurus begitu kan, nggak tengok kanan kiri ya nabrak begitu kan. Nah, kita tergantung membacakannya, dari mana membacanya. Kalau dari saya, karena saya juga orang sedikit-sedikit ngerti psikologi anak, ternyata itu hal yang malah disarankan. Nantinya ada masa-masa kapan dia, kita atur kapan bermainnya kan begitu ya, kapan dia belajarnya, kapan sholatnya, kapan semuanya kita atur semuanya. Berarti secara tidak langsung menerapkan kedisiplinan ya Ustadz. Betul, ya. Iya adik-adik, apakah ada ingin pertanyaan yang lainnya ini adik? Pasti tentunya mereka banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan ya Ustadz ya. Calon ibu-ibu ini. Ya, apakah masih ada pertanyaan yang lainnya? Ya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairunisa. Ustadz, kan tadi Ustadz bicara dari orang tua, membahasnya dari orang tua ke anak. Andaikan anak tersebut sudah memiliki karakter yang baik yang dia dapatkan dari lingkungannya, bagaimana sang anak itu, cara yang paling efektif bagi sang anak untuk mengingatkan orang tuanya, menjadikan keluarganya itu memiliki karakter yang baik dengan lebih banyak mengingat Allah seperti itu. Subhanallah. Ini kembali pada anak yang kembali mengingat orang tua ya Ustadz ya. Makanya di Islam itu kan berdakwah itu bukan hanya tanggung jawab ustadz, dai, mubaleh, tapi siapapun kan begitu kan, siapapun wajib. Termasuk pada orang tua kita wajib mendakwai. Nah, cuma dakwah kita pada orang tua bukan dakwah kita kepada masyarakat atau anak di bawah kita, karena beliau bagaimanapun beliau lebih tua dari kita. Walaupun ilmunya mungkin beliau hanya lulusan SD mungkin ya, begitu ya. Jangan kita sudah pernah kuliah S1, S2, S3 sampai SS yang lainnya, begitu ya. Nah, tidak harus dengan cara yang bil hikmah, ya. Tidak perlu menyuruh orang tua, ya, tidak perlu. Dengan cara apa? Mungkin saya pernah kasih contoh sekilas saja. Sepertinya saya harus mengubah sikap orang tua ini dengan cara saya dipandang seseorang sebagai seorang mubalek ustadz di kampung saya. Karena orang tua saya waktu itu saya susah ngajak sholatnya. Dan ketika betul, Mbak, ketika saya jadi ustadz di situ, guru TPA di situ, orang-orang lain negur dia. Kamu nggak malu tuh sama anakmu tuh sekarang jadi ustadz tuh, nggak sholat tuh. Nah, akhirnya betul kan, yang negur nggak saya, begitu kan. Akhirnya sholatlah dia. Oh iya, malu saya. Kita hanya memberikan contoh ya Ustadz ya. Akhlak yang baik pada orang tua. Ya Ustadz, tanpa terasa nih waktu kita sudah hampir habis. Padahal ini perbincangan yang sangat mengasihkan ya Ustadz ya. Betul. Nah ini Ustadz, untuk simpulan terakhir untuk pemirsa kita di rumah nih apa nih Ustadz mengenai membangun karakter menjadi seorang pemimpin? Yang utama pemirsa dan adik-adik dari Al-Ihsan Boarding School, bahwa ibadah, akidah dan ibadah adalah hal utama membangun karakter kita semuanya. Ya, sholat itu adalah penentu kita perbuatan keji dan mungkar itu karena kita sholatnya. Kalau sholatnya baik, fa insya Allah perbuatan keji dan mungkar akan terhindari semuanya. Kalau sholat kita tidak baik, sholatnya saja lah, baru sholat saja, berarti kita tidak baik pula semuanya. Koruptor karena nggak sholat soalnya, atau sholatnya tidak benar soalnya. Maka di situ kita bisa lihat bagaimana koruptor itu sholatnya masih salah. Oke, Ustaz. Begitu. Ya Ustaz, terima kasih banyak nih Ustaz ya. Dan pemirsa di rumah, tanpa terasa telah berakhir pula perbincangan kita mengenai membangun karakter menjadi pemimpin dalam Penyejuk Kalbu kali ini.
Dan untuk penutup nantinya kita akan mendengarkan bersama-sama lantunan lagu-lagu Islam yang akan dibawakan oleh nasyid kita. Namun sebelumnya saya Liza Febriana Sution pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan niat, kuatkan takwa, jauhkan maksiat, bertawaduk selamanya. Hormati gurumu, gunakan waktumu, panjatkanlah doa, yang terakhir tawakalnya. Galilah ilmumu sampai ke akarnya, dari buayanmu sampai akhiratnya. Janganlah pernah tunggu akan karunia-Nya, amalkan semua ilmu, jadi orang yang berguna. Gurumu, gunakan waktumu, panjatkanlah doa, yang terakhir tawakalnya. Itu suci cahaya ilahi, jagalah hati agar selalu suci. Galilah ilmumu sampai ke akarnya, dari buayanmu sampai akhiratnya. Janganlah pernah dungu akan karunia-Nya, amalkan semua ilmu, jadi orang yang berguna. Sampai ke akarnya, dari buayanmu sampai akhiratnya. Janganlah pernah dungu akan karunia-Nya, amalkan semua ilmu,